bagaimana Ustadz perkataan mereka yang menyatakan bagaimana mungkin kita bisa bersatu kalau asatidzah Jember dan bersama mereka terus menjatuhkan, kalau asatidzah Jember dan yang bersama mereka terus menjatuhkan, membantah pihak asatidzah Jumhur dan menjatuhkan mereka dengan bantahan-bantahannya sehingga menghalangi mereka untuk bersatu. Ya, Masya Allah. Ya, pertanyaan yang bagus. Jadi bagaimana mungkin mereka akan bersatu kalau kita terus berbicara, menyampaikan kebenaran dan membantah ya kedustaan mereka atau syubhat-syubhat mereka. Coba kita berpikir secara seksama. Nah, mereka seperti tadi berdusta, mengatakan Luqman itu salafi tapi sayyi. Ya, Luqman itu salafi tapi buruk. Syekh Abdullah Al-Bukhari tidak mengingkari. Nah, berarti kan Syekh Abdullah Al-Bukhari menyepakati dan membenarkan vonis dari Ustadz Abdus Somad bahwa Ustadz Luqman apa? Sayyi. Ini kedustaan dari Ustadz Ahmad Khadim. Ya. Nah, terus kita disuruh bersatu dalam keadaan, oh berarti kalau begitu Ustadz Luqman sayyi. Kira-kira bisa bersatu enggak? Kita sudah yakin bahwasanya Ustadz Luqman itu sayyi, buruk. Kita disuruh bersatu sama pihak Jember. Bisa enggak? Enggak bisa, karena saya sudah komentar kalau itu benar ya kedustaan itu. Paham enggak maksud ana? Ya. Jadi ketika kedustaan itu tersebar dan dibiarkan, yang menjatuhkan kredibilitas seorang dai salafi al-Ustadz Luqman hafizahullah taala wa ra'ah, yang mengatakan bahwasanya beliau itu sayyi, orang yang buruk, dan disepakati oleh Syekh Abdullah Al-Bukhari, berarti secara otomatis Syekh Abdullah Al-Bukhari juga mentahdir beliau, menjarah beliau, kan begitu. Nah, kita nggak maulah kalau bersatu dengan orang yang sudah dijarah oleh ulama. Nah, mereka mengatakan ketika kita menjelaskan kedustaan itu, ya, ini akan menghalangi kita untuk bersatu. Nah, benar atau salah? Nah, ya, kalau tidak kita jelaskan ya tidak akan mungkin pernah bisa bersatu. Karena secara otomatis berarti Ustaz Luqman telah dijarah oleh Syekh Abdullah Al-Bukhari. Kita tidak mau bersama Ustaz Luqman. Makanya kita jelaskan ini dusta. Bahkan Syekh membantah Ustaz Luqman tidak ada dianggap ataupun divonis sayyi, sehingga oh kalau begitu masih salafi. Beliau adalah dai, seorang dai yang memiliki jasa yang besar dalam dakwah salafiyah. Ayo kita bersatu, kan begitu. Ya atau tidak? Nah, nanti diulang-ulang. Contoh yang lain. Nah, ya, ketika mereka membuat kedustaan lagi, ya seperti tadi yang gampangnya. Nah, berita tentang keguguran. Nah, ya, isu itu tersebar, gosip itu tersebar. Kejamnya Satgas Covid MMA sampai menyebabkan seorang ummahat yang keguguran bayinya. Berarti kan mereka ini sudah melakukan apa? Perbuatan kriminal, kan begitu. Masa kita disuruh bersatu sama orang-orang yang berbuat apa? Kriminal. Nah, ya tidak bisa. Kita harus bantah supaya kita bisa bersatu. Oh, ternyata tuduhan itu dusta, bahkan sudah diklarifikasi sama pelakunya, sama suaminya sendiri. Oh, berarti kalau begitu alhamdulillah MMA adalah baik. Mari kita bersatu, kan begitu. Nah, jadi justru dengan menjelaskan, ya, menyampaikan kebenaran dan membantah kedustaan dan menjelaskan hakikat-hakikat yang terjadi, ini justru mengajak orang untuk
bersatu, dan dengan cara itulah kita bisa bersatu. Nah, tinggal mereka yang berdusta. Kalau mereka tidak mau tobat, ya tidak akan bisa bersatu. Kan begitu. Yang justru berdusta itu dan berbohong itu hendaknya apa? Bertaubat supaya bisa bersatu. Makanya Syekh menegaskan, barakallahu fikum, nah, dalam audio nasihat beliau, nah, ya, apa? Yang kedua, yajibu an yarji'al mukhti'u an khata'ihi ayyan kan. Wajib bagi setiap yang salah untuk rujuk dari kesalahannya. Jadi tidak sekedar bersatu tapi ente dusta, ente tuduh orang santai-santai, tidak bisa. Nah, ya, tidak bisa begitu. Harus bertobat, harus rujuk. Ayyan kan, dari pihak manapun, min ayyi fariq, dari pihak manapun. Wa in kana minal akhluq man khata' yajibu alaihi an yarji' anhu, wa in kana minkum khata' aidha yajibu alaikum an tarji'u anhu. Jika ada dari akhluk man kesalahan, maka dia wajib rujuk, dan jika kalian wahai asatidzah juga terjatuh dalam kesalahan, maka kalian juga wajib untuk rujuk. Dengan rujuk itulah persatuan akan terjalin. Ustaz Lukman salah, na'am, mencela asatidzah, ataupun katakanlah jendi, sudah rujuk semua beliau. Tinggal anda wahai asatidzah yang berbohong, yang menuduh, yang berkomentar, yang memvonis, silakan rujuk supaya kita bersatu. Apakah kalian dengan enaknya menyebar kedustaan kepada kaum salaf, kepada ikhwah salafiyin, di tengah-tengah salafiyin menyebar kedustaan, kebohongan, terus kita diam saja? Subhanallah. Berarti kita syaitanun akhras. Ya, kita diibaratkan apa? Setan yang bisu. Nah, as-sakitu 'anil haq syaitanun akhras. Tidak boleh kita diam. Kita menjelaskan, menyampaikan kebenaran, dan itulah bimbingan para masyayikh dan ulama. Walhamdulillah, mau diterima, walhamdulillah, tidak juga, yang penting ad-dainal ladzi alaina, kita telah tunaikan kewajiban yang ada di pundak kami. Nah, bisa dipahami ya ikhwah. Jadi satu, tidak ada pertentangan antara kalam, ucapan-ucapan masyayikh dengan apa? Nasihatnya Syekh Abdullah Al-Bukhari, bahkan saling menguatkan dan semakin menjelaskan. Yang kedua, tidak ada pertentangan antara ajakan bersatu dengan apa? Menjelaskan kebenaran dan membantah kedustaan dan membantah syubhat-syubhat yang ada. Karena syubhat-syubhat mereka ini, barakallahu fikum, dilontarkan dan dilancarkan dan disebar supaya persatuan itu tidak terjadi. Ya. Nah, ketika mereka mengatakan bahwasanya syekh bimbingan ulama itu boleh diambil dan boleh tidak, kalau sesuai diambil, kalau tidak ya tidak perlu. Nah, sesuai menurut siapa? Oh, berarti kalau begitu nasihatnya Syekh Abdullah Al-Bukhari tidak perlu diikuti. Antum bebas ya akhi, antum mau bersama Jember tidak apa-apa ya, antum mau bersama asatidzah ya terserah. Nah, itu perkataan sebagian asatidzah. Syubhat-syubhat seperti ini harus dijelaskan. Tidak bisa begitu Ustaz, ini sudah ada bimbingan ulama. Nah, tidak ada istilah terserah. Nah, terserah masuk neraka, terserah masuk surga, tidak bisa. Nah, walhamdulillah al-haqqu wadih. Nah, al-haqqu ablaj wal batilu lajlaj. Nah, ya, kebenaran itu terang benderang, jelas, sedangkan kebatilan itu samar. Maka ikutilah kebenaran dan berpegang teguhlah dengan kebenaran. Barakallahu fikum.